Kita manusia tapi tersusun dari komponen-komponen dan organ-organ yang banyak. Ya, kita satu, tapi satu kita nggak tunggal. Kita punya begitulah makhluk seperti itu. Tapi Tuhan wahdaniyatullah itu suci dari segala bentuk tarakub, susunan, rangkaian dan komponen. Nah, gimana itu? Itulah nggak bisa kita bayangkan. Makanya wahdaniyatullah, gimana? Kamu nggak bisa bayangkan Tuhan, ya. Jadi gimana saya bisa pahami Tuhan seperti itu? Memang engkau nggak bisa membayangkannya. Apa saja yang bisa engkau bayangkan tentang Tuhan, maka Allah tidak sama dengan itu. Nah itu dia wahdaniyah yang khususiyah sekali tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min an nazil aw nudal an ajhal aw yujhalu alaina. Amma ba'du. Ahibati fillah, para talibul ilm yang dimuliakan Allah semuanya. Alhamdulillah Allah izinkan hari ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Luma, karya daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini insyaallah amin. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab ini pada pembahasan tentang ibtal al-jismiyah, ya. Kita merasa sangat berharga sekali, ya, bisa mengkaji bersama. Kitab merupakan kitab rujukan utama dalam paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang langsung ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mari sama-sama kita memulai hari kita, kajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, silakan yang membawa kitab yang kalau tahqiq Syekh Hamudah Gharabah itu boleh dibuka pada halaman 24, ya. Sedangkan kalau yang tahqiq terbaru daripada Syekh Hasan Syafi'i hafizahullah itu bisa dibuka pada halaman 121, ya. Bagi yang ingin mendapatkan yang tahqiq terbaru itu ada dijual di sini, ya. Ya. Ada di Shopee, ya. Ada di Shopee katanya, ya. Ini tahqiq terbaru, ya. Ini di seluruh dunia, ya. Inilah kitab Al-Luma, tahqiqan yang terbarunya, ya. Dan ada banyak perbedaan dalam tahqiq nas, ya. Banyak yang diperbenarkan atau diperbaiki oleh Syekh Mutakallimin dari Al-Azhar, kalau boleh kita katakan, guru kami Syekh Hasan Asy-Syafi'i hafizahullah taala. Beliau rais Majma' Lughah Al-Arabiyah di Mesir, ya. Jadi rais Majma' Lughah, ya, di sana ada Majma' Lughah, beliau rais Majma' Lughah, ya. Saya tahu sampai hari ini masih beliau. Jadi masalah kebahasaan beliau sangat mumpuni di bidang itu, ya. Sedangkan Syekh Hamudah Gharabah, Dr. Hamudah Gharabah, ya, beliau dari sisi filosofis mungkin lebih kuat, ya. Tapi dari sisi kebahasaan mungkin saja agak sedikit berbeda dengan Syekh Hasan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hafizahullah ta'ala. Nah, jadi ada ifadah yang banyak beliau berikan untuk memperbaiki. Begitulah
apa namanya ta'awun fi sabilil ilm. Jadi kerjasama para ulama kita untuk menghasilkan sebuah karya ilmu yang otentik adanya, ya, yang sebelumnya mentahqiq sampai mudah-mudahan mendekati kepada kesempurnaan, ya, dalam sebuah karya ilmu. Nah, mari kita baca, ya, mas'alatun, ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah wa iyyakum wa ulum wa ummatal Islam jami'an bi ulumihi, ya, wa bi barakatihi insyaallah taala. Fa in qala qailun lima ankartum an yakuna Allah taala jisman, ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian mengingkari kalau Allah itu berupa jisim, ya, berupa jisim. Sebelumnya pembahasan tentang masalah wahdaniyatullah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang argumentasi dalil wahdaniyatullah. Sekarang, ya, masuk pada pertanyaan tentang berkaitan dengan wahdaniyah. Jadi hubungan antara pembahasan sebelumnya dengan sekarang itu berkaitan erat, ya. Sedangkan ada yang tidak berhubungan. Kemarin ada saya kasih tahu tentang masalah i'adah, itu ada al-ba'ts, adanya kehidupan setelah mati dan kebangkitan, itu secara struktur ataupun secara susunan yang telah ma'ruf di kalangan para ulama mutakallimin, itu tidak ma'ruf seperti itu, ya. Dibahas masalah kebangkitan itu pada saat pembahasan tentang masalah ketuhanan, ya. Ada ilahiyat, ada apa namanya, ada risalah, kemudian ada yang terakhir itu nanti baru sam'iyah, ya. Tapi ini hubungan masalah wahdaniyah dengan jismiyah, kita tahu secara logika ini sangat berhubungan. Nah, jadi pembahasan masalah jismiyah itu kelanjutan pembahasan tentang masalah wahdaniyah sebenarnya, ya. Fa in qala qailun, jadi kenapa kalian mengingkari kalau Allah itu berupa jisim? Nah, jismun itu apa sih sebenarnya? Nah, qila lahu angkarna dzalika li'annahu la yakhlu an yakuna al-qailu lidzalika arada ma ankartum an yakuna tawilan aridan mujtami'an amiqan aw an yakuna arada tasmiyatuhu jisman wa in lam yakun tawilan aridan mujtami'an amiqan. Nah, paragraf ini, ya, ini kita lihat metodologinya, ya. Kita belajar dari ulama-ulama besar, bukan cuma belajar tentang konten apa yang kita baca, tapi belajar juga secara metodologis. Ini yang sangat mahal sekali, ya. Jadi kenapa kalian mengingkari kalau Tuhan itu, Allah itu berupa jisim? Nah, oke. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam beliau menjawab, beliau katakan qila lahu ankarna dzalik. Jadi dijawab untuk orang yang mengatakan itu bahwa kami mengingkari itu, ya, mengingkari Allah itu berupa jisim karena makna jisim itu tidak lepas dari dua. Nah, jadi makna beliau menjelaskan dulu duduk masalah arti daripada jisim itu apa. Sebelum kita membuktikan sesuatu argumentasi bahwa kita tidak mau atau tidak setuju atau mengingkari sesuatu atau setuju sesuatu, pastikan dulu pengertian dari istilah tersebut apa. Setiap kita kadang punya pemahaman sendiri terhadap sebuah masalah atau bahkan sebuah istilah. Kalian jangan suka dengan cepat setuju, ya, setuju sebelum kalian mengartikan makna yang kalian setujui dari istilah itu apa. Kalian katakan bahwa saya setuju dengan demokrasi. Ya, demokrasi yang kamu maksud apa? Kamunya itu. Jangan yang dibilang sama orang. Saya setuju demokrasi yang dibilang-bilang itu. Yang mana dibilang-bilang itu? Nah, jangan. Tapi apa? Demokrasi menurut saya begini, ini yang saya setuju. Nah, itu betul. Secara ilmiah itu benar. Ya, atau demokrasi yang didefinisikan oleh ini saya setuju. Contoh, nah, itu dalam ilmu politik misalkan, ya, dalam hari-hari kita gitu. Nah, begitu. Nah,
Jadi lihat Imam Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau berargumentasi tentang ini, beliau pastikan dulu. Jismiyah itu, jisim itu tidak lepas daripada dua makna. Makna yang pertama adalah an yakunal qail lidzalika arada ma ankartum an yakuna tawilan aridan mujtami'an amiqan. Karena kata beliau, tidak lepas makna daripada jisim itu, orang yang mengatakan Allah itu jisim, an yakunal qail lidzalika arada, bahwa yang mengatakan itu. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah itu jisim atau istilah jisim itu menginginkan dua, kata Imam Abu Al-Asy'ari, yaitu ma angkartum an yakuna tawilan aridan mujtami'an atau amiqan, adalah apa yang kalian ingkari berupa sesuatu yang sifatnya panjang, lebar, kalau bahasa kita panjang, lebar, tinggi, atau ada kedalamannya, ya, ada volumenya, ada volumenya. Jadi jisim yang dimaknakan dalam bahasa Arab itu tidak lepas daripada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sesuatu yang ada panjang, lebar, atau bahasa kita tinggi, atau ada volumenya, ada kedalamannya. Itu jisim. Dia punya sifat seperti itu. Dia mesti syaratnya itu baru dikatakan jisim. Itu di kalangan orang yang mengatakan jismon. Atau dalam bahasa Arab, jisim itu tidak lepas dari makna itu. Au an yakuna arada tasmiyatuhu jisman wa in lam yakun tawilan aridan mujtami'an amiqan. Atau orang yang mengatakan jisim punya makna yang kedua, kata Imam Abu Hasan. Apa itu? Adalah dia menamakan saja jisim sesuatu, tetapi dia tidak bermaksud dengan makna yang punya panjang lebar dan punya kedalaman itu atau tersusun. Ya. Nah, ini dia. Ada yang salah naik lewat sana, ya, turun lagi ya. Tapi harus kasih tahu masuk lewat sini ya. Tapi itu bisa terbuka enggak ya? Bisa juga, tapi terkunci ya. Oh gitu. Baik. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memperjelaskan dulu bahwa orang yang mengatakan jisim itu boleh jadi memaknakan jisim dua. Yaitu mana yang pertama, jisim itu sesuatu yang punya panjang, lebar, tinggi, atau punya kedalaman, punya volume. Oke? Atau makna yang diinginkan dari kata-kata jisim itu adalah nama saja jisim, sedangkan makna panjang, lebar, tinggi itu enggak dipakai. Jadi Allah itu, kalau ada yang ingin mengatakan Allah itu jismon, bukan yang punya panjang, lebar, dan tinggi, kasih nama saja jismon kayak gitu. Boleh enggak? Nah, ya, sekarang baru dijawab argumentasinya. Fa in kana arada ma ankartum an yakuna tawilan aridan mujtami'an kama yuqal dzalika lil ajsam fima bainana fahadha la yajuz li'anna al-mujtami'a la yakunu syai'an wahidan li'anna aqalla qalil al-ijtima' la yakunu illa baina syai'ain. Nah, jadi baru beliau membatalkan dengan argumentasi beliau makna jisim yang pertama. Makna jisim yang pertama itu makna yang ma'ruf di kalangan orang Arab sendiri, adat orang Arab. Kalau namanya jisim mesti punya dia itu dalam dimensi panjang, lebar, tinggi, dan memiliki kedalaman atau volume. Nah, angkar an yakuna tawilan kama yuqal, maka fa in kana arada ma angkartum an yakuna tawilan. Jadi kalau itu yang dimaksud dengan jisim, makna jisim kama yuqal dzalika lil ajsam fima bainana, sebagaimana dimaksudkan makna jisim di sekitar kita, fahadza la yajuz, maka ini tidak boleh dipakai jisim untuk Allah. Allah dikatakan jismon, ya. Lianna, argumentasinya apa? Liannal mujtami'a la yakunu syai'an wahidan, karena sesuatu yang tersusun, terangkai, sesuatu yang sifatnya adalah terajut, ya, mujtami', ya, la yakunu syai'an wahidan. Nah, itu tidaklah sesuatu yang wahid, tidaklah bermakna wahid dia. Jadi sesuatu yang ada komponennya, yang terangkai, tersusun, ya, maka itu enggak bermakna wahid lagi. Nah,
li'anna aqal qalil ijtima, karena sesuatu yang paling sedikit daripada susunan paling sedikit itu adalah la yakunu illa baina syai'ain, kecuali antara dua hal, dua rangkaian atau dua susunan. Sesuatu yang tersusun paling kurang susunannya adalah dua, kan? Ya. Baru dibilang tersusun. Sesuatu terangkai mesti paling kurang rangkaiannya dua. Nah, itu akal qalil. Ya. Nah, li'anna syai'al wahida la yakunu li nafsihi mujami'an wa qad bayyana anifa anna Allah azza wa jalla syai'un wahidun fa batala bidzalika an yakuna mujtami'an. Nah, karena lagi apa? Alasannya lagi, sesuatu yang satu itu tidaklah tersusun dengan dirinya sendiri. Kalau sesuatu yang satu, ini kita katakan satu. Apakah dia tersusun? Tersusun. Tersusun dengan apa? Dengan dirinya. Nggak mungkin. Sesuatu yang satu, dia tidak tersusun dengan dirinya sendiri. Mesti ada yang lain yang kita katakan dia tersusun. Sekurang-kurang susunan itu adalah dua. Rangkaian itu dua. Karena sesuatu yang satu tidak bisa tersusun dengan dirinya sendiri. Mesti ada yang lain yang menyusunnya. Ya, begitu beliau sampaikan. Sedangkan kita sudah menjelaskan sebelumnya, waqad bayyana anifa annallah azza wa jalla syai'un wahidun. Sedangkan Allah itu konsepnya adalah, sudah kita jelaskan, itu adalah sesuatu yang satu. Satu itu tidak ada dua dan juga tidak tersusun. Ya, tidak tersusun dari komponen dari rangkaian apa saja. Allahu wahidun, esa tunggal dalam segala bentuk model sesuatu yang dibayangkan oleh manusia, Allah itu esa dan tunggal adanya. Tidak ada susunan, tidak ada rangkaian, tidak ada komponen apa-apa yang menyusun akan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman tauhid wahid yang ingin disampaikan berkenaan tentang Allah. Beda dengan kadang jismon di antara kita katakan meja ini satu, tapi satunya tersusun dari komponen dan rangkaian yang lain sehingga dia menjadi satu. Tapi satu wahdaniyah Allah itu wahdaniyah yang sangat khususiyah, punya keistimewaan. Satu bermakna tidak ada dua dan tiga sama sekali, mustahil dua dan tiga. Satu juga bermakna apa? Itu apa? Yang berupa tidak tersusun dari sesuatu apapun, tunggal adanya dia. Makanya nanti dalam istilah para ulama kalam mutaakhirin, mereka mengatakan adanya kamun muttasil dan kamun munfasil. Ya. Jadi wahdaniyatullah itu sifat wahdaniyatullah menafikan kamun muttasil dan kamun munfasil. Ya. Jadi kuantitas yang bersama dengannya dan kuantitas yang di luar dengannya. Di luar dirinya. Itu menafikan itu. Tidak ada kuantitas yang bersama dengannya seperti ini. Ini kan satu nih. Tapi ada kuantitas yang bersama dengannya. Kuantitasnya apa? Yaitu kamon yang merangkai dan menyusunnya. Kita juga begitu. Kita punya kuantitas yang bersama dengan kita. Apa? Kita manusia tapi tersusun dari komponen-komponen dan organ-organ yang banyak. Ya, kita satu, tapi satu kita nggak tunggal, kita punya begitulah makhluk seperti itu. Tapi Tuhan wahdaniyatullah itu suci dari segala bentuk tarakub, susunan, rangkaian dan komponen. Nah, gimana itu? Itulah nggak bisa kita bayangkan. Makanya wahdaniyatullah, gimana? Kamu nggak bisa bayangkan Tuhan, ya. Jadi gimana saya bisa pahami Tuhan seperti itu? Memang engkau nggak bisa membayangkannya. Apa saja yang bisa engkau bayangkan tentang Tuhan, maka Allah tidak sama dengan itu. Nah, itu dia wahdaniyah yang khususiyah sekali tentang Allah, ya. Fabatala bidzalika an yakuna mujtami'an. Maka ya batal pula dengan demikian apa yang dipahami an yakuna mujtami'an, bahwa esa itu wahid itu sifatnya adalah mujtami'an, ada susunan, ya, ada terangkai dia, tidak seperti itu. Dah.
Berarti kalau dimaksudkan jismun punya panjang, lebar dan tinggi, maka ini batal. Makna jisim diberlakukan pada Tuhan, pada Allah. Nggak bisa dipakai ini. Makna jismun. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan ini menyebutkan sampai abad keempat, jisim itu dimaksudkan itu. Yang dinamakan jisim pasti sesuatu yang punya panjang, lebar dan tinggi dan punya volume dia. Dimensi itu dimensi jisim itu. Itu yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Sampai masa beliau. Makanya beliau katakan Allah nggak boleh disifatkan atau disebut dengan kata-kata jisim. Secara logikanya batal sesuai dengan dalil wahdaniyatullah tadi. Wa in arada la tusammu lima tusammunahu jisman wa in lam yakun tawilan aridan lima la tusammunahu jisman wa in lam yakun tawilan aridan mujtami'an. Kalau misalkan orang yang bertanya itu mengatakan, kenapa kamu nggak menamakan saja Tuhan itu jisim, walaupun nggak kalian maksudkan dengan makna yang tadi, kita pakai nama saja, ya. Seperti misalkan saya panggil beliau ini, kamu buku, saya bukan buku Ustaz, saya manusia. Enggak, kamu buku, nama saja buku. Yang kita tahu buku apa? Yang penting gini kan, kita panggil dia dengan nama buku. Hai buku. Maksudnya apa? Ya pakai nama aja gitu. Ini kan di luar kelumrahan kan. Masa memakai suatu nama yang sudah identik dengan ini tapi disematkan kepada yang lain gitu. Nama makna asli itu nggak dipakai, pakai nama doang. Nah, itu. Paham kalian? Jadi jisim ini mau dipakai, ya, dicabut dari makna yang diketahui, yang sudah disematkan dan begitu dipahami orang, dipakai namanya doang untuk itu. Bisa nggak? Apakah jisim yang kamu maksud ini? Bukan. Kalau saya nggak maksud jisim panjang lebar tinggi, pokoknya pakai namanya doang gitu. Kalian di sini ini suatu diajak untuk berpikir. Melepaskan sebuah makna dari sebuah lafaz. Dalam ilmu mantik ada seperti itu. Ya, lepaskan sebuah makna dari sebuah lafaz. Makna itu sudah merupakan makna wad'iyah, sudah diberikan makna khusus dan dipahami oleh banyak orang. Lalu kamu tiba-tiba memakainya untuk seperti itu. Ya. Kamu kasih nama misalkan seorang namanya Baghdad itu nama kota. Semua orang seluruhnya tahu nama kota. Kamu pakai itu untuk nama kucing kamu gitu. Ya. Kamu udah melepaskan makna kota itu menjadi Baghdad. Ya, Baghdad apaan? Nama kucing saya. Ya. Nah, jadi kamu lepaskan nama itu untuk jadikan nama kucing itu. Nggak ada hubungan antara Baghdad. Ya udah, suka-suka saya lah. Nah, kalau untuk binatang bagi yang lain ya silakan suka-suka kamu gitu. Tapi ini kalau berhubungan dengan Tuhan, gimana? Nah, ini kan lain ceritanya kan. Memakai nama yang udah ketahuan artinya sama orang tapi dilepaskan makna aslinya, pakai nama doang disematkan untuk yang lain. Boleh nggak? Nah, ini dia permasalahannya. Fal asma laisat ilaina. Nah, adapun asma-asma Allah itu nggak kembali pada kita, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Wala yajuzu lana an nusammi Allah Ta'ala bismin lam yusammi bihi nafsah. Enggak boleh bagi kita ini menamakan Allah dengan asma, dengan satu nama pun yang dia tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Ini ahlu sunnah enggak ini pemikiran beliau ini? Berpegang pada Quran dan sunnah enggak ini? Kalau Allah enggak menamakan dirinya, kita nggak boleh kasih nama Allah dengan sesuka hati kita. Ya. Ini juga banyak di dalam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala juga dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad, beliau juga memaparkan panjang lebar tentang masalah menamakan Allah dengan nama yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Ya. Jadi wala yajuzu an nusammi Allah taala bismin lam yusammi bi nafsah wala sammahu bihi rasuluhu. Begitu juga kalau nabinya rasulnya tidak menamakan Allah dengan nama tersebut. Nah,
wala ajma'al muslimuna alaihi wala ala ma'nahu. Nah, jadi tidak juga menamakan Allah dengan nama-nama yang muslimun tidak ada ijma', tidak ada konsensus umat-umat Islam untuk itu. Nah, fadhal ya. Barakallahu fiik. Nah, Waalaikumsalam. Jadi penamaan Allah dengan sesuatu apapun, ya, itu tidak kembali kepada kita. Kalau tadi kan suka-suka hati kita dalam hari-hari, kita kasih nama lain, silahkan. Kasih nama toko lah, ini karma, ini macam-macam, kan ada sering itu kan. Seperti HP yang kita pakai namanya apa? Apple. Apple itu nama buah, tapi kok jadi nama itu melepaskan makna asli kepada makna yang lain, Apple. Nah, sekarang Apple yang itu lebih mahal daripada Apple yang asli kan? Beli Apple satu gitu ya. Apple yang mana nih? Yang bisa nelpon. Oh, nelpon mahal ya. Apple itu murah, 1.000 dapat, 5.000 dapat gitu. Nah, gitu. Tapi untuk Allah nggak bisa sembarangan. Nggak kembali kepada kita. Nggak boleh menamakan Allah dengan nama yang Rasulnya, Allah sendiri nggak menamakan dirinya dengan nama itu. Tidak juga Rasulnya menamakannya. Tidak ada ijma' daripada kaum muslimin juga. Wala ala ma'nahu. Artinya bahwa juga ini tidak ada ijma' terhadap makna tersebut. Karena kan setiap sebuah kata dia punya makna. Kita untuk menyematkan makna itu pada Allah mesti ada ijma' juga. Mesti ada izin dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Baru boleh kita menamakannya. Nah, makna ini penamaan penamaan Allah dengan nama-nama tertentu di kalangan para ulama ahlu sunnah beginilah turun temurun kaidahnya diwariskan. Imam Ibnu Furak juga ya, murid daripada Imam Abu Hasan al-Ash'ari, murid daripada Imam Mujahid juga menuliskan dalam kitab beliau maqalat itu Mujarrad al-Maqalat juga sama seperti yang dituliskan oleh Abu Hasan al-Ash'ari. Imam Al-Ghazali juga yang pengikut ini juga adalah sama persis seperti ini. Ya, walaupun Imam Ghazali menambahkan bahwa secara logika kalau nama maknanya baik boleh saja, tetapi akhirnya semua kembali kepada izin syarak, izin daripada Quran dan Sunnah. Kalau ada izin boleh pakai, kalau nggak ada izin nggak boleh pakai. Jadi beradab menamakan Allah dengan suatu nama itu harus dijaga dengan adab Quran dan Sunnah. Begitulah dijaga. Ya, jadi nggak boleh sembarangan kasih nama Allah. Ya. Nah, baik. Sampai di sini kita ingin lihat bahwa kalau begitu kita membaca sampai masa Imam Abu Hasan al-Ash'ari, qadiyah bahwa jismiyah itu sudah kentara dan tersebar dan banyak di mana-mana. Apakah Allah jisim? Masalah jismiyah itu sampai pada bahasa Asy'ari itu sudah mulai sesuatu yang banyak dibahas oleh sekte-sekte masa itu. Terkenal sekte sejak daripada abad ketiga, yaitu sekte Abdullah bin Karam, namanya sekte Karramiyah. Sekte Karramiyah ini mereka meyakini kalau Allah itu jisim yang duduk di atas arash, bersentuhan dengan bagian dasar arash. Ya, Tuhan itu jalisun alal arsh. Tuhan itu duduk di atas arash, bersentuhan mamas lagi dengan arash. Itu diyakini oleh orang Abdullah bin Karam ataupun kelompok Karramiyah. Ya. Sehingga Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad sebelum daripada Imam Abu Hasan al-Ash'ari, ya. Imam Ahmad sendiri beliau menafikan kalau pemakaian kata-kata jisim pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada dalam Tabaqat Al-Hanabilah karangan Abu Ya'la. Abu Ya'la menyatakan bahwa Imam Ahmad menafikan kalau Allah itu jisim. Ini yang kita dapatkan
bertolak belakang dengan apa yang dituliskan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Dalam Majmu' Fatawa beliau menyatakan bahwa masalah jismiyah ini itu para salafus saleh tidak membahasnya, tidak menafikan dan tidak mengisbatkan. Ini keterangan dari Ibn Taimiyah sendiri dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, bahwa ikut para salafus soleh, nggak usah ngomong masalah itu. Tidak mengisbatkan, tidak menafikan. Oke? Itu etikat baik beliau, bahwa ya nggak usah ngomong permasalahan itu, karena para salafus soleh tidak menafikan, tidak mengisbatkan. Ya. Tetapi kalau beliau mengatakan tidak menafikan, ini dalam tanda kutip. Imam Ahmad sendiri menafikan. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh untuk mengatakan Allah itu jisim, karena jisim itu dipakai untuk sesuatu yang benda yang kita ketahui antara kita bersama selama ini, yang ada panjang, lebar dan tinggi seperti tadi, punya volume dia, dan itu terus terang bertentangan dengan makna wahdaniyatullah, yang Allah tidak menyamai dengan sesuatu apapun. Imam Ahmad menurut Qadhi Abu Ya'la dalam Tabaqat Al-Hanabilah itu menafikan jisim pada Allah. Imam Ahmad salafus soleh dan juga Imam Ahlus Sunnah. Bagaimana Imam Ibn Taimiyah membuat keterangan seperti itu, mengatakan bahwa tidak menafikan. Makanya di antara tuduhan-tuduhan pengikut Imam Ibn Taimiyah bahwa orang Asy'ariyah ini menafikan jisim karena mengikuti para salafus soleh. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menafikan jisim pada Allah. Buktinya mana ini? Ya. Kalau mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu pengikut Imam Ahmad, ya, tidak ada bicara masalah jisim itu. Ada beliau bicara, mana ini kitabnya. Makanya kitab ini mereka nggak mau baca. Ya, nggak mau dijadikan sebagai rujukan, pakai kitab yang itu saja. Nah, kitab ini sebagaimana kita katakan ditulis untuk defensif terhadap pemahaman-pemahaman yang onar tentang Tuhan, pemahaman yang menyimpang tentang Allah dalam bentuk diskusi dan dialog, dijawab. Nah, gitu. Menafikan jisim. Beliau menafikan jisim ini. Maka ini jadikan walaupun pendek pembahasannya, tapi itu bukti nyata Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Hasan Al-Asy'ari menafikan jisim. Jadi kalau kita dalam hari-hari ada orang yang mensifatkan Allah, yang membuat pemahaman jismiyah, ya, kita menafikan itu benar, ngikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anda mensifatkan Allah seperti itu sama dengan jismiyah itu, ya, yang membuat makna Tuhan seakan-akan perlu kepada dimensi ruang. Nah, itu masuk makna jismiyah, ada panjang, lebar dan tinggi, ya, ada berlaku atas bawah baginya, ya, apalagi bisa bergerak. Ya, bergerak turun naik, itu bermakna jismiyah. Semua yang makna jismiyah dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ngikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya katakan bahwa Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan bahwa para salafus soleh tidak mengisbatkan, tidak menafikan jisim. Catatan, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menafikan jisim. Jadi kalau kita kemudian ngikut Ahlussunnah wal Jamaah menafikan jisim, itu enggak bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, justru ngikut jalan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Begitu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, karena ini menjadi pembahasan panjang lebar ya, masalah jismiyah kemudian, ya. Ada yang mau bertanya? Sini? Tidak ada? Oke, lanjut. Ya. Ya. Ini kan pembahasan jismiyah. Jadi dalam pendapat Ru'yah bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu ru'yatullah ketika Mi'raj, ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melihatnya dengan hati, dan ada yang mengatakan pendapat melihat dengan mata langsung. Nah, jadi kalau di pendapat yang melihat dengan mata langsung, berarti otomatis menyatakan bahwa Allah itu jismiyah, karena mata itu hanya bisa melihat yang ada ruangnya, yang ada panjang lebarnya, kemudian ada ukurannya.
ada pencahayaan yang cukup seperti itu. Bagaimana kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya pendapat hukum seperti ini mempertahankan pendapatnya tersebut? Ya, semua pendapat boleh saja ada perbedaan di situ, tapi kaidah asasiyah Ahlussunnah wal Jamaah, segala pemahaman yang ada jismiyah itu dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam konteks apa saja, kalau ada orang misalkan satu, oh imam ini dari pengikut Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seperti itu, boleh jadi pendapat beliau, tapi sendiri nggak semua berpendapat seperti itu. Boleh saja ada orang yang berpendapat misalkan keluar daripada kaidah ini, ya, dalam satu spesifik permasalahan, tapi itu nggak menjadi kaidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal itu. Ya, semua ditimbang dengan menafikan makna jisim daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nafi jismiyah. Bahkan dalam banyak matan-matan, Imam Tahawi sendiri juga dalam matan beliau menafikan daripada jisim itu. Ya. Jadi itu menjadi kaidah yang menjadi turun-temurun daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kalau ada beda pendapat. Kalau udah ada beda pendapat, udah tahulah kita itu masalah nggak pasti. Ya. Yang menjadi permasalahan kalau semua pendiri itu menafsirkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Tapi kalau ada yang menafikan, ada yang mengatakan bahwa itu nggak melihat secara mata langsung, tapi dengan yang lain, udahlah, beda pendapat itu. Udah beda pendapat, udah berarti tidak ada sesuatu yang harus dipertahankan di situ. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan satu makna. Begini loh kita tafsirkan. Ya, ada yang nafsirkan seperti itu, nggak, begini yang benar, nggak bisa itu. Udah ta'assub pada suatu ra'yun, apalagi pendapat antara para ulama. Nah. Baik, selanjutnya. Jadi catatan sedikit bahwa itu bagi yang ingin mengetahui tentang bagaimana pendapat Imam Ibn Taimiyah dalam masalah jismon ini, itu kitab Syekh Said Fudah ada khusus tentang masalah mengupas tentang pendapat Ibn Taimiyah dalam hal ini yang namanya Kashfus Saghir, ya. Kitab Kashfus Saghir itu beliau menyebutkan di dalam, mengisbatkan dalam kitab itu dengan referensi yang otentik bahwa Ibn Taimiyah itu mengisbatkan jismiyah bagi Allah. Ya, menurut Syekh Said Fudah dalam kitab beliau itu, kitab Kashfus Saghir itu, ya, itu adalah bagian daripada referensi-referensi keilmuan dalam masalah jismon ini, ya. Selanjutnya dalam masalah isbat kaunu ta'ala aliman. Ya, sifat Allah selanjutnya adalah sifat al-ma'ani, yaitu masalah Allah, isbat Allahu aliman. Fa in qala qailun lima qultum inna Allah ta'ala alim. Ya. Qila lahu li'anna al-af'ala al-muhkamata la tattasik fil hikmah illa min alimin. Wa dhalika annahu la yajuzu an yahuka ad-dibaja bit-tasawir wa yasna' daqa'iqas sina'ati man la yuhsinu dhalika wa la ya'lamu. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kalian mengatakan bahwa Allah itu maha mengetahui, alimun? Nah, ini bicara masalah sifat, tapi bentuknya sifat, bentuk dialog pertanyaan seperti itu. Qila lahu, dijawab untuk orang ini, li'annal af'alal muhkamah la tattasik fil hikmah illa min alimin. Ya. Karena pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang muhkamah itu tidak bersesuaian dengan hikmah kecuali bersumber dari alimin, dari seorang dan dari yang yang mengetahui lah, nggak seorang yang mengetahui, ya, dari yang mengetahui. Af'al muhkamah yaitu sesuatu yang sifatnya rapi, tersusun, sesuai fungsinya, ya. Ada hubungannya dengan yang lain. Itu af'al yang muhkamah. Ada maksud di belakangnya. Kemudian tersusun dengan rapi dan sangat
bahasa sekarang istilahnya sangat kompleks dia, itu tidak mungkin dia itu punya kesesuaian dan bisa berfungsi dengan baik kecuali memang dia diciptakan, dibuat oleh yang sangat mengetahui. Nah, ini kan bicara masalah hukum logika hari-hari kan. Ya, beliau pakai logika hari-hari untuk menilai. Ya. Wadzalika annahu la yajuz an yahuka dibaj. Nah, beliau kemudian pakai lagi penjelasannya dengan yang terjadi di masa beliau. Itu tadi logika umum. Ya, sesuatu yang suatu hal yang tercipta, terbuat sangat kompleks dan sesuai maksud, ini mesti yang buatnya itu sangat pintar sekali orangnya. Wadzalika, beliau jelaskan lagi nih. Jadi penjelasannya betul-betul beliau menjadikan ini adalah mudah dipahami oleh semua orang. La yajuza an yahuka dibaj. Bahwa tidak mampu dan tidak bisa seseorang untuk merajut kain terpintal dengan tasawir, dengan gambar-gambar. Tasawir ini, jadi dulu orang yang membuat di kain-kain itu berupa gambar yang terpintal, ya, itu mesti orang yang pintar lah dalam merajut benang dan membuat kain terpintal begitu sehingga nanti nampak berupa gambar-gambar tertentu, wujud-wujud tertentu, terserah gambarnya apa. Tapi dia bukan cuma sehelai kain yang datar begitu, tapi ada pola-pola di situ, terbentuk pola-pola gitu ya pada kain. La yajuz an yahuka dibaja bitasawir wa yasna'ad daqa'iqa sina'ah, dan juga tidak mampu seseorang untuk membuat daqa'iq sina'ah, sebuah produk yang detil, ya. Man la yuhsinu dzalika wa la ya'lamu. Yaitu tidak mungkin. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak menguasai yuhsin, tidak profesional di bidangnya, wala ya'lamuhu, dan dia tidak mengetahui hal itu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang nggak profesional di bidangnya dan tidak mengetahui hal di bidangnya, dia mampu untuk membuat merajut, memintal kain dalam bentuk pola-pola tertentu, yaitu tasawir, dan juga tidak bisa menghasilkan daqa'iqus sina'ah, yaitu sebuah produk yang sangat detil sekali, kecuali memang dia sangat profesional dan mengetahui. Oke? Itu kan logika. Syukran, jazakallahu khairan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ada makna. Berarti pada abad keempat ini, itu di masa beliau, ahlan wa sahlan, kaifal hal? Alhamdulillah. Bikhair, tamam? Menunjukkan bahwa awal abad keempat di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari, masalah tekstil itu luar biasa di kampung beliau atau di kota beliau. Ya. Udah ada daqa'iqus sina'ah. Udah ada produk-produk yang detil dan hebat sekali. Tahu itu masa Baghdad. Masa kejayaan Islam di sisi apa? Di sisi materi-materi begitu itu sudah diproduksi di Baghdad. Itu kerajinan-kerajinan seperti itu sudah daqa'iq sina'ah, detil-detil, pekerjaan-pekerjaan detil-detil itu sudah diproduksi di masa beliau. Karena makanya beliau membuat penjelasan logika itu dengan sesuatu yang hari-hari orang lihat gitu. Nah, ini sebuah keterangan yang kita dapatkan. Nah, masa beliau itu sudah seperti itu teknologi orang Islam abad keempat itu. Sehingga ini lumrah untuk dijadikan sebagai contoh. Bahkan dalam masalah akidah. Kok masalah yang itu masuk dalam masalah pembahasan akidah? Karena hal yang lumrah orang ketahui itu. Kalau nggak lumrah begitu orang tahu, kayak mana sih maksudnya daqa'iqus sina'ah itu? Kemudian buat rakaman fi saub gitu ataupun tasawir gitu. Gimana sih maksudnya? Orang nggak pernah lihat. Mendefinisikan, menjelaskan sesuatu penjelasan dengan sesuatu yang makin tidak jelas, itu nggak sesuai dengan mantik. Itu nggak mungkin.
Itu diantara nanti syarat-syarat ta'rif. Ya. Kita ingin menjelaskan sesuatu mesti dengan yang sudah sangat jelas. Ada sesuatu yang nggak jelas kan? Jelaskan dengan perumpamaan, contoh yang lebih jelas. Bayangkan kalau orang nggak paham daqaiqus sina'ah dan nggak paham tentang memintal-mintal itu, dipakai oleh Imam Basri menjelaskan masalah ini, beliau menjelaskan dengan sesuatu yang nggak jelas gitu kan, nggak sesuai logika, menunjukkan masa beliau itu sina'ah di bidang itu, produk di bidang itu sedang maju-majunya dan orang semua paham itu. Nah, kalau masa Nabi dulu kan di Madinah nggak ada begitu, orang nggak paham kalau dibilang begitu, karena dulu baju-baju yang Nabi pakai kebanyakan dari Persia kan, berarti produknya banyak di Persia. Masa ini sudah di Baghdad, itu sedang maju-majunya kota Baghdad. Ya, jadi daqaiqus sina'ah, jadi orang membuat produk-produk yang detil-detil sekali itu sudah menjadi kebiasaan orang situ. Yang tanya Aceh ronyo apa? Produk tu yang detil-detilnya ya air mie goreng. Ya, yang detil tak yang kiban ramuan dia bak mie gorengan, kemudian badar ada ceruh ya. Ya. Yang daqaiqus sina'ah awak tanya daqaiqus sina'ah di Aceh sekarang ya badar ada ceruh yang kata lagi nya ya. Masing-masing nama saroi ya. Nyeri pegak yang gaya-gayanya baru 2 gaya dah pakai karela. Berarti hana daqaiq kan? Tidak daqaiq dia. Falamma ra'ayna al-insana ala ma fihi min ittisaqil hikmah kal hayati allati rakkabaha Allah fihi was-sam' wal basar wa majari at-ta'am wasyarab wa inqisamiha fihi wa ma huwa alayhi min kamalihi wa tamamihi wal falak wa ma fihi min syamsihi wa qamarihi wa kawakibihi wa majariha dalla dhalika ala anna alladhi sana'a ma dhakarnahu lam yakun liyasna'ahu illa wa huwa alimun bi kaifiyatihi wa kunhihi. Nah, beliau ajak lagi untuk kita berpikir. Kemudian ya, falamma ra'ayna, ketika kita melihat manusia ala ma fi min ittisaqil hikmah, dengan dipenuhi dengan segala ittisaqil hikmah. Jadi semua yang ada pada manusia kesesuaian dengan hikmah, dengan maksud, fungsi, tujuan yang diciptakan semua ya. Tangan kita 5, kenapa 5 enggak 3 saja? Semuanya ada hikmahnya, ada kesesuaian dengan hikmah semuanya. Ya, mata kita ada di atas bukan di bawah, bukan di belakang tapi di depan. Hidung kita ini enggak moncongnya menengadah ke atas tapi ke bawah ya. Semua yang ada pada manusia itu sesuai dengan maksud tujuan yang sangat luar biasa. Hikmah semuanya. Kal hayah, kemudian juga lihat kepada kehidupan yang Allah lengkapkan pada manusia. Hidup yang Allah berikan itu al hayah padanya, yang bisa hilang secara tiba-tiba ya. Yang telah Allah lengkapkan pada dirinya. Wasama, dengan pendengaran dan penglihatannya. Wa majari ta'am wasyarab, kemudian juga dengan majari ta'am wasyarab. Apa itu majari? Ya. Majari ta'am wasyarab. Ya, digestive system, itu sistem pencernaan bahasa kita ya. Sistem pencernaan yang sudah ada pada diri manusia itu. Setelah dia makan, kemana dia lari makanannya, kemudian juga yang dia minum, kemana lari minumannya itu ya. Semuanya itu melalui proses pencernaan ya. Wan qisamiha fihi, kemudian dan apa, inkisam itu adanya apa, pembagian saluran-saluran dan klasifikasinya kemana itu makanan dan minuman ya. Berarti pada masa beliau juga sudah ada pengetahuan tentang masalah pencernaan manusia, proses yang rumit yang ada di dalam itu. Beliau sudah tahu itu ya. Wa ma huwa alaihi min kamali wa tamami, dan apa saja yang berada padanya daripada kesempurnaan dan kelengkapannya. Semua lengkap. Ya, jadi apa yang tanya Pak Jo, apa yang kita makan semua ada saja cara untuk diproses. Yang keras gimana dileburkan, ya, yang encer apa yang akan dibuat, yang lebih kemana akan disimpan, ya, atau dikeluarkan. Yang berbahaya bagaimana harus diproses oleh tubuh. Semuanya itu tamamihi wa kamalihi. Ya, jadi boleh makan apa saja, batu pun makan ada prosesnya.
Kalau tersumbat dioperasi gitu. Apa aja, tubuh ini punya sistem tersendiri yang telah diciptakan oleh Allah. Rakabaha fiha, ya. Kemudian beliau ajak lagi wal falak wa ma fihi min syamsihi wa qamarihi wa kawakibihi wa majariha. Begitu juga dengan falak, ya, alam angkasa. Wa ma fihi min syams, apa yang ada padanya daripada min syamsihi, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet, wa majariha, dan semua apa? Semua tata surya dan orbit-orbitnya, wa majari orbit-orbitnya, ya. Dalla dzalika anna alladzi sana'a ma dzakarna, itu semua menunjukkan bahwa yang menciptakan apa yang kita sebutkan itu lam yakun liyasna'ahu illa wa huwa alim, tidak mungkin dia menciptakannya, menjadikannya, kecuali huwa alimun, dia mengetahui kaifiyah, bagaimana dia itu tersebut, wa kunhihi, dan hakikatnya. Kunhun itu hakikat, ya. Jadi dia mengetahui hakikat semua itu dan bagaimana semua itu. Dia mesti mengetahui yang menciptakan itu. Manusia hari ini dalam ilmu sains itu ingin menjawab bukan hakikat, tetapi ingin menjawab kaifiyah. Ya, ini kan beliau sampaikan huwa alimun bi kaifiyatihi wa kunhihi. Dia yang menciptakan mengetahui kaifiyah, bagaimana, how semua itu berproses, dan hakikat. Allah Maha tahu itu. Sedangkan manusia di dalam ilmu sains bicara masalah tadi itu, masalah tentang manusia dari sisi biologinya, ya, ilmu biologinya, begitu juga angkasa dari sisi ilmu antariksa dan juga ilmu falaknya. Manusia mencari how-nya, bagaimananya. Itulah sains ingin menjawab. Tapi hakikat semua itu mereka tidak tahu. Sains tidak menjawab hakikat. Ya, apa hakikat ini, hakikat enggak. Dia hanya mencari bagaimana sih, bagaimana turun hujan, bagaimana orbit matahari, bagaimana orbit bulan, bagaimana terjadinya ini, bagaimana terjadinya itu. Itu yang ingin dia jawab. Muncullah sains. Ilmu manusia hanya seputar itu saja. Nah, ya. Sedangkan Allah mengetahui bagaimana itu semua dari sejak awal diciptakan dan sebelum diciptakan, dan hakikat itu. Nah, manusia punya ilmu dengan mencari bagaimana terus menerus. Itu ilmu manusia doang, ya. Allah telah mengetahui semua itu. Walau jaza an natahaddas as-sana'i al-hikmiyah la min alimin lam nadri la'alla jami' ma yahdus min hikamil hayawan wa tadabirihim wa sana'ihim yahdus minhum wa hum ghairu alimin. Nah, itu kan sudah jelas tadi itu, bahwa kalau kita melihat pada semua itu, kita mesti yakinlah yang menciptakannya itu Maha Alim. Beliau ingin menyampaikan bahwa Allah Maha Pencipta, wajib dan mesti itu Maha mengetahui, tapi dengan logika yang seperti itu yang sangat mudah sekali, ya, yang diterima oleh semua orang. Kemudian beliau lanjutkan penjelasan lagi, penjelasan lain gitu. Oke, kalau misalkan kita ingin mengatakan kan boleh saja, ya, diciptakan tapi tidak tahu gitu. Walau jaza an tahdus sana'i al-hikmah la min alimin. Nah, ini kan dia dalam berdialog kan buat kemungkinan-kemungkinan. Yang begini mestilah Maha tahu. Ya, oke lah, kalau memang misalkan diciptakan dari yang menciptakannya tidak tahu, gimana? Nah, kalau boleh lau jaza. Ini lau jaza aklan, ya, secara logika aja gitu. Ya, penerimaan secara logika gitu. Antahdus sana'i, bahwa terjadinya produk-produk atau ciptaan sesuatu hikmiyah la min alimin, sesuatu yang kompleks itu la min alimin, bukan dari yang mengetahui. Sesuatu terjadi yang sempurna, kompleks, tapi diciptakan oleh yang tidak tahu, ya. Lam nadri la'alla jami' ma yahdus min hikamil hayawan wa tadabirihim wa sana'ihim yahdus minhum wa hum ghairu alimin. Maka kita juga tidak tahu, kata beliau, boleh jadi semua yang
yang terjadi daripada hikamil hayawan, daripada kehidupan hewan-hewan yang sangat rapi dan sesuai dalam hidupnya. Kan hewan dia menciptakan sesuatu, membuat sarangnya, kemudian mencari umpannya, itu semua. Watadabirihim, dan semua pengaturan hidup mereka itu. Wasana'ihim yahdus minhum wahum ghairu alimin. Jadi terjadi dari mereka, mereka itu tidak tahu. Hewan boleh begitu, binatang aja lagi kan, tapi menyaurung hamke, apalagi Allah. Ya. Hewan saja dia mencari umpannya, membuat sarangnya, itu semua dengan insting kan. Allah ciptain, dia nggak belajar itu, tapi dari instingnya yang Allah ciptakan. Dia nggak tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Udah insting hewan ya seperti itu. Tapi ya, selain itu, ingin dikatakan ya bahwa falam mastahala dzalika dalla ala anna sana'il muhkamah la tadus illa min alimin, ya. Kalaulah itu ternyata mustahil, ya, dalla ala, ini menunjukkan bahwa sana'il muhkamah, semua ciptaan yang kompleks dan sempurna itu la tahdus illa min alimin, itu tidak terjadi kecuali dari yang maha mengetahui, ya, yang maha mengetahui, ya. Begitu, ya. Jadi beliau ingin menguraikan bahwa Allah itu mesti maha mengetahui dengan argumentasi yang sangat lumrah dan sangat mudah dipahami oleh siapa saja dari segala bentuk sisi beliau sampaikan. Cuma ada kekurangan yang kita dapatkan di sini, beliau nggak sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran. Yang biasa selalu yang sudah-sudah kan, setelah itu semua dalil Al-Quran kan. Tapi ini beliau di sini tidak menyampaikan seperti itu. Tidak beliau sebutkan dalil dari Al-Qurannya. Kenapa? Kan yang sudah-sudah selalu begitu kan, manhaj beliau ya. Logikanya dulu, argumentasinya sudah jelas, baru kemudian dapat dalil dari Al-Quran. Ini kenapa tidak ada? Ini kan sudah masuk isbat sifatain hayah wal qudrah. Isbat sifat hayah dan qudrah. Ini di sini langsung nggak ada ayat Al-Qur'annya. Kenapa? Ya hanya beliau yang tahu lah. Masa tanya sama kita kan? Ya. Hanya beliau yang tahu jawabannya. Ya beliau yang tulis kok kita yang jawab gitu ya. Tapi kita selaku talibul ilm boleh membuat sebuah kemungkinan, ya. Ya, di antara kemungkinannya ini adalah bahwa sifat ilmu di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali. Siapa saja sebodoh-bodoh orang itu paham dan tahu ayatnya mana. Wallahu ala kulli syai'in alim, ya. Banyak sekali ayat di sini dan siapa saja orang dari Islam pasti mengetahui ayat itu. Udah. Nah, jadi nggak perlu lagi kasih tahu tentang ayat itu. Beda dengan ayat yang sebelumnya, dalam kadang pembuktian dengan ayat tersebut orang nggak langsung bisa mengambil ayat itu untuk makna itu. Ya, contoh misalkan, "Lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata." Ya kan? Kalau seandainya pada langit dan bumi ini ada Tuhan selain daripada Allah, maka akan hancur ini. Penjelasannya itu seperti apa? Itu kadang sulit orang bisa dari penjelasan ini hubungannya dengan ayat ini. Nggak langsung orang bisa tahu. Tapi Allah maha mengetahui mana ayatnya, semua orang bisa tahu masalah ayat ini. Lumrah sekali. Nah, ya, begitu. Mungkin di antara maksud beliau tidak menuliskannya seperti itu. Atau mungkin ada daripada nasakhnya terhapus, boleh saja, wallahu alam, ya. Kemudian selanjutnya adalah isbat sifatil hayah wal qudrah, ya. Mengantahdutsa sana'i'a illa min qadirin hayyin li'annahu law jaza hudutsuha mimman laysa biqadirin wala hayyin
lam nadri la'alla sa'ira ma yadhharu minan nasi yadhharu minhum wa hum ajazatun mauta falamma istahala dzalika dallat as-sana'i'a ala anna Allah Ta'ala hayyun qadirun. Nah, beliau ingin membuktikan juga argumentasi secara logika tentang Allah itu mesti memiliki sifat hayah dan kudrah. Ini kita tahu sifat-sifat wajib pada Allah, ya. Sifat wujud yang udah kita dibahas oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat wujud, sifat wahdaniyah, kemudian sifat ilmu, sifat kudrah hayah dan sifat kudrah. Ini semua sifat-sifat wajib pada Allah. Makna sifat wajib apa? Yaitu sifat yang secara logika mesti ada pada Tuhan, mustahil tidak ada. Yang lawannya mustahil, itu makna wajib. Ya. Jadi bukan bermakna wajib yang disebutkan dalam Al-Qur'an saja. Bermakna bahwa kalau disebutkan dalam Al-Qur'an semua wajib. Ya, bukan makna begitu saja. Tambahan lagi adalah wajib di sini bermakna wajib secara logika, enggak mungkin Tuhan Allah enggak bersifat dengan sifat itu. Kalau lawan sifat itu mesti mustahil pada Allah. Itu makna wajib. Ya, karena ada sebagian orang bilang begini, bahwa Ustaz, ya Allah memberi rizki kan wajib juga. Padahal itu sifat wajib pada Allah karena disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama kita mengatakan bahwa itu sifat jaiz, bukan wajib. Jaiz apa? Karena Allah boleh bersifat dengan sifat itu, boleh juga bersifat dengan lawannya. Allah memberi rizki atau menahan rizki. Allah ridho, Allah marah, boleh kan? Ridho lawannya marah gitu, ghadab, ya boleh dua-duanya. Tapi Allah hayah lawannya nggak boleh. Nah, maka dikatakan ini wajib. Wajib itu maknanya. Hai pu wajib yang mandum yang nalang kurang wajib mandum pu wajibnya mandum. Ya, nah ada yang bilang begitu misalkan kan. Nggak, maknanya adalah wajib secara logika yang lawannya mustahil. Maka ini katakan sifat wajib. Kadzalika la yajuz an tahdusa as-sana'ya illa min qadirin hayyin. Nah, begitu juga kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak mungkin terjadinya ciptaan kecuali dari yang qadirin hayyin, yang qadir, yang kuasa dan hidup. Ya. Li'annahu law jaza hudusuha mimman laysa biqadirin wala hayyin, karena kalau kita katakan boleh saja terjadi itu bukan dari pencipta yang hidup dan yang berkuasa, lam nadri, ya, la'alla sa'iri ma yadhharuhu minan nas yadhharuhu minhum wa hum ajazatun mauta. Maka kita juga tidak mengetahui, ya, bahwa apa yang nampak dari manusia, yang ditampakkan dari mereka, sedangkan mereka dalam keadaan ajazah, lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, dan mereka itu mati. Gimana maksudnya? Ya kalau kalian bilang sebaliknya misalkan, boleh saja orang sesuatu itu diciptakan oleh yang tidak punya kehidupan dan tidak punya kemampuan. Nah, kalau begitu, maka boleh saja dong sesuatu yang kita lihat dari manusia, mereka lakukan itu, mereka sedang mati. Boleh? Nggak boleh. Falamma istahala dzalik. Ya, kalau itu mustahil, dalat sana'i ala anna Allah Ta'ala hayyun qayyum, maka menunjukkan bahwa ciptaan itu adalah kembali kepada Allah yang punya sifat hayyun, sifat hayah dan kudrah, atau Allah yang maha hayyun, maha hidup dan maha berkuasa. Sekali lagi, beliau memakai argumentasi logika di sini dan beliau tidak memakai dalil dari Al-Quran. Mungkin karena dari Al-Quran sangat lumrah bisa dipahami dari ayat-ayat yang sangat banyak. Ya. Nah, ya, contohnya ya dari surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, banyak sekali ayatnya, ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya. Nah, di mana saja ayat menunjukkan pada hayyun bisa langsung dipakai sebagai bukti daripada ini. Tidak perlu kepada logika yang panjang, langsung bisa dipahami. Nah,
Jadi ini menunjukkan beliau dalam ayat dalam kitab Al-Lumah ini beliau bahas tentang Allah dari sisi sifat-sifat yang wajib pada Allah. Inilah sebabnya nanti mengapa dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam kita mendapatkan pembahasan sifat, banyak masalah sifat ini. Bukan sifat kok nggak dibahas tentang masalah al-ghadab, ridha, Allah Maha Penyayang, Rahman, Rahim. Allah boleh menyayangi, boleh tidak kan? Boleh tidak? Allah menyayangi hambanya? Boleh. Tidak menyayangi hambanya? Boleh. Boleh saja. Boleh berlaku kedua-duanya. Ya, Allah boleh ridha, boleh marah dengan seseorang. Ya, boleh. Nah, itu maksudnya. Yang itu nggak masalah dengan akidah orang. Dia yakini Allah Maha marah, boleh. Ya. Tapi dia meyakini Allah Maha kuasa, harus. Kebalikannya bisa jadi kafir. Ya kan? Tapi kalau itu sifat-sifat jaiz itu semua sifat af'al. Itu sifat af'al semua, sifat jaiz itu boleh kamu yakini bolak-balik. Ya, makanya fokus banyak pembahasan pada sifat-sifat wajib ini sampai disuruh hafal lagi. Ya, dihafalkan kepada anak-anak. Itu dihafalkan kepada anak-anak supaya mereka tahu ini yang wajib loh, mustahilnya ini loh. Ya, sehingga menurut ulama disempurnakan oleh ulama mutaakhirin ada etikat 50 ya. Ada keyakinan yang 50. 50 itu berhubungan dengan masalah ini. Ya, bahwa ini kamu jangan salah, yang 50 ini menjadi kaidah dan pondasinya. Jangan sampai salah dalam masalah ini. Ya, sedangkan yang lain kamu itu mudah, bolak-balik kamu yakini tentang Allah itu nggak ada masalah, semuanya benar. Tapi kalau ini nggak boleh bolak-balik, ini wajib, ini mustahil, ini harus, ini mustahil, gitu. Ya, makanya pembahasannya panjang tentang sifat ini. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita baca satu paragraf lagi. Isbat kaunihi ta'ala sami'an basira. Nah, ini masuk sifat ma'ani juga ya. Fa in qala qailun lima qultum innallaha sami'un basir. Kenapa kalian mengatakan bahwa Allah itu annallaha sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Qila law li'annal hayy idza lam yakun mausufan bi afatin tamna'uhu min idrakil masmu'at wal mubassarat idza wujidat fahuwa sami'un basir. Dijawab apa? Kepada orang yang menanyakan kenapa kalian mengatakan Allah maha mendengar, maha melihat? Jawabannya adalah dalil aklinya, karena yang maha hidup kalau tidak mausufan, kalau dia tidak bersifat bi'afatin, dengan sifat-sifat yang menghalanginya daripada mengetahui al-masmu'at yang terdengar, wal mubassarat mengetahui yang terlihat, idza wujidat kalau ada, fahuwa sami'un basir maka dia mesti mendengar dan maha melihat. Mananya apa? Beliau mengambil pemahaman hayy. Allah itu maha hidup kan? Nah, maha hidup ini dia bisa mengetahui segala sesuatu yang terdengar dan terlihat. Yang terdengar itu berupa aswat, yang terlihat berupa mubassarat. Mubassarat itu segala sesuatu yang bisa terlihat gitu. Jadi idrak al-masmu'at, idrak al-mubassarat. Mengetahui yang terdengar, mengetahui yang terlihat. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi daripada itu, maka mestilah yang maha hidup itu bisa mengetahui itu. Ya. Kan Allah maha hidup tadi. Pertanyaannya, yang maha hidup bisa mengetahui yang terlihat dan terdengar nggak? Kalau tidak ada afat itu apa? Sifat-sifat ataupun bahasa kita cacat ya. Tidak ada cacat yang menghalanginya dari mengetahui itu,
maka pasti tidak bisa mendengar dan melihat. Itu kan yang kita pahami dari yang hidup. Sempurnanya Maha Hidup itu bisa mengetahui segalanya kan? Ya. Kalau misalkan yang hidup tapi banyak hal dia tidak tahu, tidak bisa mengetahui, berarti ada celah, ada cacat. Nah, gitu. Falamma kana Allah Ta'ala hayyan, maka kalau kita sudah menyatakan bahwa Allah itu Maha Hidup, la yajuzu alail afat, maka tidak boleh berlaku padanya cacat. Minas samami wal ama wa ghairi dzalik. Apa cacat itu? Kalau yang hidup itu, di antara cacat yang hidup itu apa? Tuli, buta, dan segalanya. Iz kanatil afat tadullu ala hudus man jazat alaihi. Karena semua sifat cacat itu menunjukkan kepada sifat hudus, sifat baharu, man jazat alaihi, yang siapa saja yang boleh berlaku padanya sifat cacat itu. Sahha annau sami'un basir. Maka kalaulah misalkan sifat hudus tidak ada pada Allah dan cacat juga tidak boleh berlaku pada Allah, sahha, maka benarlah secara logika pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Kalau kalian melihat bahwa begini ya, pembuktian tentang Allah Sami'un Basir, ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membuat logika akliyah tentang sifat-sifat Allah yang sudah ada dalam Al-Quran. Inilah usaha besar beliau yang pada masa hidup beliau, di masa beliau yang begini ini belum ramai dan gak berani orang membuat pembuktian secara logika seperti ini. Gak berani dalam mengatakan ini akidah Ahlus Sunnah, akidah para salafus soleh. Dalam pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa bahkan beliau membahas tentang masalah orang yang mengingkari nazar kan, mengingkari nazar, mengingkari bahwa bernalar itu nggak boleh dalam agama. Ya, sampai beliau membuktikan bahwa bernalar itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa Allah sendiri membuat pola-pola nazar, ya, nalar dalam Al-Quran dalam bentuk qiyas. Nah, beliau buktikan itu. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau kalian melihat bahwa ini ada juga imam-imam lain juga bilang seperti ini, gara-gara beliau. Berharganya gara-gara beliau. Kalau ada ulama hari ini tulis seperti beliau, itu hana apa hana hayu nyampakan kader jamu Imam Asy'ari. Tapi inilah beliau awal menulis seperti ini, datang ulama setelah itu mengikuti pola beliau ini. Ya, begitu. Mengikuti manhaj beliau. Nah, inilah suatu karya yang sangat luar biasa daripada Imam Abu Hasan tersebut. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan, kami persilakan. Atau ada diskusi hal lain yang mau disampaikan, kami persilakan. Ya, silakan. Kembali kepada gizi. Kan kita sudah mengetahui bahwa dalam Quran banyak disebutkan misalnya dia dilahimul kemudian yang kayak istawa. Kemudian bagaimana kita mengatakan bahwa ini itu bukan dari gizi? Atau kan banyak orang mengatakan kalau kita menafikan gizi, kenapa dia akan disebutkan seperti ini? Nah, itu bagaimana? Jadi pertanyaannya, kalau seandainya kita menafikan jisim, kenapa juga dalam Al-Quran ada yadun, ada ainun, kemudian istawa ala arsy ya? Pertanyaannya, apakah ayat itu ada dalam Al-Quran
atau juga ada hadis-hadis yang serupa dengan itu untuk mengisbatkan jisman pada Allah? Siapa yang berani jawab tuh? Nah, ini dia permasalahannya. Pada mereka-mereka yang mengatakan bahwa menafsirkan istawa alal arsh, kemudian ainun, yadun, dan yang lain ada dalam Al-Quran. Apakah, pertanyaannya dulu, jangan ngomong banyak-banyak tentang tafsir. Ayat itu untuk mengisbatkan Allah itu jisim atau bukan? Pasti semua lari dari kata-kata itu. Jisim itu kan nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, jadi nggak boleh pakai kata jisim. Tapi makna ke arah jisim ditafsirkan ke situ. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dari pertama langsung mengatakan Allah itu bukan jisim. Kamu percaya itu? Percaya. Yang lain kamu tafsirkanlah. Ya, yang lain jelaskanlah tentang Allah, silahkan. Itu to the point-nya dulu. Ya, jadi jangan ribut-ribut masalah istawa alal arsh. Sebelum kita diskusi masalah itu, dulu masalahnya Allah itu jisim atau bukan? Dengan dua makna jisim seperti tadi. Kalau mengatakan Allah bukan jisim, oke, sama, kita udah connect dua. Oke, sama-sama sepakat. Setelah itu mari kita memahami segala tafsir ayat-ayat tersebut dalam konteks bahwa kita sama-sama menafikan jisim pada Allah. Ya, begitu. Yang bahayanya sebagian orang kan nggak mau dia jawab itu. Dia diam. Kita suruh nafikan jisim, dia diam dan mengatakan bahwa salafus saleh enggak menafikan. Itulah dia pakai logika Ibnu Taimiyah. Jadi salafus saleh enggak menafikan. Kita buka Imam Ahmad menafikan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menafikan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini Imam Ahlus Sunnah atau bukan? Mereka pun enggak berani jawab bukan kan? Ya, ada dalam kitab beliau, kitab itu enggak dibaca, itu sudah kitab baru keluar dari Mu'tazilah beliau itu. Ya, akhirnya nyerempet ke sana gitu. Baik, ada yang lain? Ya. Tidak ada? Baik, kita mari sampai di sini hari ini. Ya, jangan terlalu panas kita nanti. Makin hari, makin siang, makin panas ya. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Semoga kita istiqamah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan iman kita semakin kuat dan semakin bangga kita dengan Islam dan dengan akidah kita, akidah tauhid yang murni, yang jauh dari segala bentuk dan persamaan, dan kita meyakini bahwa Allah adalah maha sempurna dari segala afat dan segala sifat-sifat yang tidak layak padanya. Dan mudah-mudahan Allah jaga istiqamah kita dan dijaga iman kita selalu benar sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.